Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku, jumpa lagi di channel kami tentang pembibitan kelapa sawit. Pada video kali ini boloku, saya akan memperlihatkan yaitu penanaman bibit kelapa sawit kembali, yaitu pemindahan bibit dari PN ke MN ya, dan cara penyeleksian bibit di PN. Setelah kita langsung menuju ke PN. Oke lah boloku, inilah proses seleksi bibit kelapa sawit yang masih di PN menuju MN atau penyeleksian di pre-nursery. Seperti inilah bibit-bibit yang bisa ditanam ke MN. Dan seleksi ini dilakukan oleh dua orang ibu-ibu, Boru Sihaan dengan Boru Sianturi. Jadi Boru Sinaga, Boru Sinaga. Itulah mancing biar tahu Boru siapa ya kan. Boru Sinaga. Ya. Inilah contoh bibitnya yang bisa kita tanam. Dia minimal daun 5 atau daun 6 ya. Ini contohnya seperti ini. Ini daun sudah 1 2 3 4 5 6, daun 6. Baru kita bisa pindahkan ke MN. Dan bibit yang kita akhirkan seperti ini contohnya ya. Yang pertama abnormal seperti ini umurnya sudah 3 bulan tapi daunnya baru menuju daun kelima dan batangnya pun kurang maksimal. Yang kedua dia bantet seperti ini, bantet ini tidak bisa besar lagi, umur 3 bulan masih tingginya kurang lebih 10 cm ya. Harusnya kalau 3 bulan itu udah mencapai 33 cm. Kemudian yang daun ilalang, kita lihat daun ilalang atau daun sempit ya, nah, seperti ini jantan pasti. Ini kita lihat, ini daun ilalang atau daun sempit, nggak bisa juga kita tanam, pasti kita pikirkan. Kemudian yang berpenyakit ada lagi, saat ini belum menemukan yang berpenyakit. Yang ada sekarang abnormal, bantet, daun ilalang ya, dan mati seperti ini, busuk. Karena kalau mati kayak gini terserang penyakit seperti jamur. Dan kemudian setelah disortir, diangkong lagi, dimuat dengan boru siapa ibu? Simare-mare. Boru Simare-mare. Kita langsir ke sana tempat penanaman. Inilah cara seleksi bibit yang benar ya. Kita seleksi 3 langkah. Pertama ketika masih kecambah, kedua ketika di PN atau seperti ini, yang terakhir nanti ketika di MN atau di main nursery. Oke, kita lihat nanti penanamannya. Oke lah boloku, inilah proses penanaman bibit kelapa sawit. Inilah prosesnya, pengeboran, setelah pengeboran pemupukan, kemudian ditanam bibitnya yang telah diecer. Itu disoteng itu jalok kayak si Bobby. Inilah Mak Mako lagi melakukan pengeboran. Seperti biasa setelah bor nanti kita taruh pupuk RPH 100 gram ya. Pipa pengeboran ini ukurannya bisa kita pakai 4 in atau 3 in. Ini Pak Mako lagi melakukan pengeboran untuk penanaman bibit kelapa sawit.
Dan di depan saya ini ada Bu Olip. Dia jauh-jauh dari NTT. Jangan gas pantatku. Ini Flores lagi Ibu ngebor. Flores lagi ngebor. Jauh-jauh merantau. Ngebor. Ya. Jangan lama-lama di mukaku, Pak. Ya biar apa? Biar terkenal. Hah? Waduh, Bapak ini. Setelah melakukan pengeboran nanti langsung pemupukan ya. Itu Bapak dari 100 gram. jauh ngelansir. Ini Bapak dari Flores juga. Jauh-jauh dari Flores. Kerjanya ngelangsir. Guys. Ini untuk seseran aja ya. Hah? Kerja pokoknya udah ada. Ya, lansirannya 4 juta sebulan. Oh, mantap. Kami lamar lah ke situ. Berapa menit? Baiklah boloku. Inilah bibit yang siap ditanam ya, yang barusan. Bisa boloku lihat tanahnya belum padu atau belum menyatu dari polybag kecil ke polybag besar ya. Dan setelah penanaman ini boloku udah siap ya. Baru kita siram bibit ini dengan waktu atau selama 30 menit boloku ya. 30 menit. Kita siram supaya tanahnya padu ya. Baiklah kita langsung hidupkan airnya ya. Supaya boloku juga bisa lihat. Oke, kita hidupkan, kita lihat kerannya. Inilah kerannya, keran 2 in ya. Enggak, kita buka. Oke, airnya mulai keluar ya boloku ya. Bisa boloku lihat juga airnya mulai keluar. Setelah boloku, inilah proses penyiraman bibit kelapa sawit yang baru saja siap atau selesai kita tanam ke MN. Kemudian kita siram 30 menit ya. Setelah kita siram selama 30 menit, nanti kita pindahkan ke tempat yang lain. Seperti inilah airnya. Bisa boloku lihat ketinggian air ini mencapai 180 sampai 2 meter ya. Ketinggian air ketika melakukan penyiraman. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, makanya kita membutuhkan waktu yang ekstra lama, yaitu 30 menit. Setelah penanaman ini boloku, nantinya kita akan melakukan pemupukan perdana menggunakan pupuk NPK ya. NPK 12-12 17-2 dengan dosis perdana yaitu 10 gram per pokok atau per polybag. Seperti ini pemupukan, kemudian kita lakukan juga penyemprotan untuk hama dan penyakit ya. Kita menggunakan diten dan berantas. Diten kita pakai 1 cap atau 1 pompa air, itu dosisnya 35 gram. Kemudian untuk berantas kita pakai 35 sampai 40 ml. Kita aplikasikan ke dalam penyemprotannya ya boloku ya, itu sebanyak 660 pokok ya per cap. Setelah itu nanti kita melakukan weeding juga boloku ya, perawatannya ya, weeding atau pencabutan rumput atas dan rumput bawah, yaitu di atas polybag dan di bawah polybag.
Itulah boloku informasi yang dapat dibagikan. Apabila informasi ini bermanfaat, agar kiranya boloku untuk share ke media sosial. Dan apabila boloku ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembibitan kelapa sawit, agar kiranya untuk mengikuti channel ini dengan cara di subscribe. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.